TV channel Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, Podcast Betandang, di edisi 4 April 2022 di hari Senin ya. Alhamdulillah kita berkunjung atau bertandang di sekretariat atau kantor atau ruang kerja pengurus Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Ustadz Dhani Hamdani ya. Yeah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah tokoh ternama di Provinsi Bengkulu, sekaligus juga Ustadz, dan sekarang beliau mendapatkan amanah baru sebagai Ketua Pengurus Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Selamat sekali Pak Ya, Ustadz atas makasih. amanah yang diberikan. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz bagi orang tua yang mengajak anaknya ke masjid melaksanakan ibadah, tadarusan, segala macam, tapi di satu sisi namanya anak-anak kan, jadi tidak bisa kadang-kadang ya bisa diomongin, ada enggak? Ini gimana nih? Iya. Jadi memang di dalam beragama, beribadah, apalagi untuk anak-anak gitu. Ya. Jadikanlah ibadah itu menyenangkan ya, bukan menyeramkan ya. Artinya bagaimana kita mengajaknya juga dengan betul-betul menyenangkan ya, tidak diancam-ancam, tidak ditakut-takuti, tidak diusir-usir karena itu. Jadi dan itu diperintahkan oleh Rasulullah. Iya. Dalam ibadah walaupun belum wajib bagi anak-anak ya, misalnya dalam masalah sholat saja ya. Ya. Kata Rasulullah, muru auladakum bisalah, perintahlah anak-anakmu melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun ya, itu masih anak-anak kan ya. Biasakan itu, terus nyuruh ya. Nah tentunya untuk nyuruh itu kan bagaimana menarik anak tuh seneng ikut ya kan gitu ya, seneng ikut. Seketika Rasulullah itu sujud lamonian Ya, benar. Sujud lamonian gitu ya. Untung ada sahabat yang penasaran, ngangkat dia kepala, ngapus sujudnya lamonian. Ternyata cucunya lagi bergelayutan ya, Hasan dan Husain di punggungnya. Oleh Rasulullah ingin diceritakan biarlah dia sampai puas dulu di punggungnya itu. Karena kalau dia ngangkat khawatir terjatuh, nanti nggak mau ikut lagi ke masjid gitu ya. Jadi dibiarkan di ibadah itu nyaman, menyenangkan. Nah itu adalah pelajarannya bagi kita bahwa sosok Rasulullah saja yang begitu sibuknya ya, yang begitu taatnya juga beribadah dan sangat paham dengan keislamannya, bagaimana memfasilitasi ya anaknya atau cucunya gitu ya untuk gemar beribadah. Nah, jadi jangan sampai justru kadang ada misalnya masjid yang pengurusnya ngusir-ngusir anak-anak. Nah ini banyak saya temui fenomena demikian nih Pak Ustadz. Karena nggak mau diributkan, nggak mau diganggu, nggak mau kotor masjid misalnya gitu. Padahal yang namanya dunia anak kan tuh dunia main-main. Ya? Benar. Dunia main-main. Jadi wajar misalnya dia sambil main dan segala macam. Maka tanggung jawab kita adalah mengarahkan dan sebagai orang tua juga istilahnya sebelumnya juga mengingatkan kepada anak-anak, walaupun nanti dalam prakteknya misalnya masih tetap anak bermain, karena dunianya memang bermain. Benar. Itu hakikatnya bermain. Iya. Kadang misalnya pesan ke bapaknya, pesan ke anaknya, ketika nak nanti ya samping bapak sholat ya, gitu ya. Ya pak. Udah takbir Allahu Akbar. Langsung berkeliling kan gitu. Pas mau selesai duduk lagi sampai kita. Nah itu nyaman juga anak-anak ya. Yang harus diwaspadai itu justru kalau masih sudah dewasa masih main-main. Nah gitu. Itu udah kelewatan ya. Iya, udah kelewatan. Kalau anak-anak itu memang dunianya seperti itu. Dan melarangnya juga, kalaupun misalnya merapihkannya juga harus dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang terbaik. Yang lembut. Jadi yang lembut. Jangan menanamkan ke anak itu ibadah itu menyenangkan.
Sebab kalau tidak begitu nanti lost generasi gitu ya. Benar. Yang beribadah tuh yang sudah yang udah uzur. bau tanah lah istilahnya kan. Terputus nanti generasi. Ya, generasi sebenarnya generasi yang kita ini akhirnya udah sibuk bukan di luar ibadah. Nah, jadi gini Pak Ustadz, bahwa kan ini masih juga pemahaman yang masih tanda kutip mungkin primitif lah bagi pengurus masjid yang seakan-akan anak ini menjadi pengganggu rasa khusyuknya. Nah, tingkat khusyuk juga kita tidak bisa diukur ya, walau bisa. Nah, ini saya juga dulunya mungkin sebelum punya anak ya, kesal ya. Ya rasa dongkol kayak mana, berisik, terganggu semacam kan. Tapi setelah kita memahami, oh memang ini dunia anak-anak. Bahkan mungkin saya sempat juga marah ketika saya tidak bawa anak, tapi ada ibu-ibu marah sama anak orang itu ya. Bisa pikir, ya ini anak-anak. Kalau dia orang dewasa, dia lari-lari, wajar dimarah kata gue. Nah ini masih tanda kutip primitifnya pengurus masjid ini, banyak ini kebanyakan. Kemudian mungkin dia juga lalai juga, mungkin juga apakah memang perlu diedukasi nih para pengurus masjid sehingga bagaimana cara mengatur, bagaimana cara menegur anak-anak dengan lemah lembut, meskipun ya tadi dengan kondisi yang ramai. Ini gimana Pak Ustaz? Jadi tidak memang penting ya manajemen masjid, terus penting juga tentang figur dakwah. Figur dakwah itu begini misalnya, bagaimana berdakwah kepada berbagai macam lapisan. Kan Rasulullah berpesan kepada kita, misalnya dakwatun nas biqadri ukulihim. Ajak didik manusia itu sesuai kadar akalnya. Jadi kalau dia akal anak-anak, didik dengan cara anak-anak, jangan dengan dengan sudah kita yang dewasa pendidikannya sudah SD, SMP, SMA gitu. Sementara mungkin mereka baru PAUD dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah juga, khatibun nas bilisani qaumihim. Sampaikan kepada manusia dengan bahasa kaumnya. Kalau dia bahasa anak-anak, bahasa anak-anak. Kalau dia remaja, dengan bahasa remaja. Kenapa misalnya anak-anak remaja nggak mau curhat sama orang tua atau sama gurunya? Karena mungkin anak orang tua itu bahasanya kolonial, ya sementara anak-anak milenial kan nggak nyambung, nggak nyambung. Nah, ini yang harus semuanya harus memahami tentang itu, kan itu perintah Rasulullah seperti itu. Bayangkan bahasa bayi, ya. Kenapa bayi itu lebih seneng dengan ibunya daripada dengan bapaknya? Kan gitu. Karena ibunya bisa bahasa bayi. Ya, bahasa bayi ketika gendong itu mungkin tahan ibunya itu berjam-jam. Bapaknya 5 menit aja udah keder. Bagal. Kenapa? Kalau ibunya kan bisa ngomong bahasa bayi, nang ning nang ning nang ning nang, kan gitu ya. Ini anak siapa, lupa ini anaknya kan, saking gembiranya gitu. Ini anak siapa kan gitu ya. Saking gembiranya gitu. Dan anak nyaman gitu dengan bahasa. Tapi kalau bapaknya diam kan gitu kan, serem gitu, jadi nggak betah juga anaknya. Jadi yang mempengaruhi psikologis. Iya betul. Jadi begitu. Jadi kita harus pandai-pandai ya. Termasuk tadi para pengurus masjid juga harus pandai-pandai bagaimana menyiapkan suasana anak-anak tuh bisa nyaman atau masjid yang friendly ya, masjid yang nyaman bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi remaja, seperti itu. Nah, artinya ini mungkin bagi adik sana, mungkin khususnya bagi para pengurus masjid, bahwa dengan dialog ini nanti bisa dipetik bahwa semangat dakwah itu tidak hanya sekedar bagaimana menyajikan suasana dakwah, tapi bagaimana suasana masjid itu yang ramah anak ya, ramah anak, baik betul. Dari tata bicara ya kan, baik dari penempatan ya, pengaturan tempat, mungkin anak-anak mungkin disiapkan khusus ya kan, tapi disiapkan mungkin tempat yang mungkin ramah tadi, mungkin ada semacam gambar-gambar Rasulullah, kalimat-kalimat baca-baca doa di dinding mungkin Pak ya. Itu bisa nggak Pak diterapkan itu Pak seperti itu sebenarnya? Boleh saja, tapi mungkin tidak di dalam masjidnya. Mungkin tempat kalau khusus, yang ada tempat khusus, misalnya untuk menyemangati. Tapi lebih itu kepada tadi dalam penyambutan mereka. Dalam penyambutan mereka. Komunikasinya, dalam komunikasinya. Ini biar lebih anak-anak itu seneng gitu berada di masjid itu, menenangkan dan terasa aman gitu ya, terasa aman di masjid. Tapi kalau datang mungkin dengan wajah yang sudah tidak siap menerima anak-anak, itu kan ar-ruh junudul mujannadah ya. Jiwa itu prajurit yang satu. Kalau kita sudah ada hambatan baik dengan anak, dengan siapapun, itu udah ada barir, udah ada hambatan.
jadi nggak ngeh dengan kita itu. Tapi kalau kita terbuka hati kita dengan apa, maka orang tuh akan nerimanya enak gitu. Kan yang begitu. Nah, tadi ini bicara ini Pak ya, tapi mereka satu sisi para pengurus masjid, mungkin para masyarakat jamaah menganggap ya mereka tidak khusyuk. Ini gimana nih ketika adanya suara makanya tadi selain mungkin tadi kita menyiapkan suasana yang aman, nyaman, juga mengedukasi orang tua penting, misalnya kan, minimal anaknya diminta komitmen, maksudnya komitmen begini. Nah, nanti kalau mau ikut papa, kira-kira gimana di sana, mau main-main atau tidak? Nah, tapi jangan langsung, jangan main-main di masjid, jangan lain. Tapi diminta pendapat anak itu, dilibatkan, dilibatkan. Baru dapat ilmu nih. Jadi kalau anak merasa dilibatkan, nanti tinggal ditagih janjinya ketika anak mulai main-main gitu. Tadi katanya mau salah. Nah, itu nanti ditinggal lagi. Jadi ada rasa tanggung jawab dia gitu. Jadi sejak ini dia udah mulai tertanam tanggung jawab ya. Dibudayakan untuk dia memiliki tanggung jawab, memiliki tahu resikonya, misalnya tahu harus apa dia ikut itu tapi muncul dari dia. Artinya jadi bagi para orang tua juga ya, artinya perlu bahwa melakukan komunikasi di awal sebelum diajak ke masjid ya. Kalau ini kan seringnya mungkin orang tua komunikasinya pokoknya kamu harus begini, jangan begini gitu. Nah, itu saklek. Nah, itu bahasa kolonial yang begitu ya. Sementara bahasa milenial itu maunya bebas, mau apa. Nah, itu harus diserap, diarahkan, ditampung maunya seperti apa gitu. Sehingga nanti ketika akan ada sanksi pun memang dari mereka sanksinya. Nah, misalnya nanti kalau kamu ribut, apa kira-kira ini kamu misalnya sanksinya? Oh, misalnya saya nggak kasih uang jajan atau nggak ada, bisa aja sebetulnya, tapi dari mereka gitu ya. Kita hanya memfasilitasi ya. Nah, tapi itu untuk anak yang mungkin yang sudah bisa ngerti ya. Nah, kalau anak di bawah itu nih Pak Ustadz, gimana? Kan semangat orang tua juga sering mengajak ya? Mungkin kalau misalnya masih usianya 2 atau 3 tahun, ini juga orang tua harus memahami, janganlah dibawa dulu kalau yang usia 2 atau 3 tahun. Oh, itu jangan dulu ya? Atau gimana? Iya, betul. Yang sangat sulit kita bisa terkontrol dia, gitu ya. Mungkin ya sudah bisa ngerti lah, dia sudah bisa membedakan mana baik apa itu yang mungkin usia-usia 4 tahun, 5 tahun sudah ngerti lah usia-usia PAUD. Tapi kalau usia-usianya masih 2 atau 3 tahun yang dia belum bisa membedakan mana belum sama sekali itu. Nah, itu yang harus ditahan dulu lah istilahnya gitu ya. Ditahan dulu supaya kita pun sebagai orang tuanya bisa ibadah dengan nyaman kan? Kalau itu kan orang tuanya nggak nyaman juga ibadahnya. Oh, jadi anak-anak juga harus dikasih ruang juga, batasan umur ya Pak ya? Iya, artinya harus yang sudah minimal yang sudah bisa membedakan mana baik buruk lah istilahnya kan, sudah bisa membedakan ya. Salah benar dia sudah bisa membedakan kan, ada anak kalau sudah bisa merasa perasaan bersalah kan sudah bisa. Tapi kalau usia 2-3 tahun kayaknya tahan dulu ya. Oke. Nah, itu ada bagi orang tua di sana yang mungkin punya anak di bawah 3 tahun, sebaiknya untuk ditahan dulu ya, ke masjid, minimal dia diedukasi dulu di rumah mungkin ya. Kalaupun mau ya mungkin gantian, nanti ada yang jaga misalnya kan, dia dengan ibunya misalnya jaga gitu, dia kan, kontrol dikontrol. Kalaupun mau nian misalnya kan, tapi harus dijaga karena di luar kontrol sekali kalau yang usia-usia seperti itu. Benar-benar. Mungkin tingkat kebersihan dia, tingkat keselamatan dia itu juga harus dijaga gitu ya. Nanti malah nggak khusyuk ya. Ada salah satu contoh kasus yang sangat menarik bagi kita ya, pesan Rasulullah nih kepada imam yang paham, kata Rasulullah, kalau ada anak kecil nangis, percepat bacaannya. Kenapa?
imamnya ya Imam harus paham itu ya. harus paham. Kenapa? Nanti orang tuanya nggak khusyuk dalam sholat. Nah itu tadi malam saya ngalamin itu. Iya. Jadi jangan pakai imam ini mau dihantam panjang-panjang, nggak khusyuk lah sholat. Tapi kalau dia banyak diberhentiin aja Pak ya. Iya. Langsung misalkan wajahnya panjang nih. Iya. Surahnya panjang. Dipercepat aja bacaannya. Oh percepat aja, Iya. bukan diputus misalnya. Bukan dibuat, boleh juga berhenti, Boleh ya, diberhentikan Iya, berapa? tapi tetap di akhir ayat, Iya. kan. Kemudian bacaan-bacaan saja, jangan sampai mau dihantam ayatnya, nggak khusyuk. Jamaah lain juga ya. Nggak khusyuk, orang tuanya juga lebih nggak khusyuk. uring-uringan ya. Itulah tadi bahwa imam itu harus paham situasi kondisi jamaah. Oh iya, ya. Nah ini juga kan, ini kebanyakan juga nih para orang tua khususnya ibu-ibu nih, kadang sering mungkin ngajak balitanya ke masjid mungkin dengan semangat tadi, tapi dia mungkin tidak memahami anak-anaknya, mungkin yang tadi belum ngerti. Ya, walaupun tadi ada yang menjaga, mendampingi, tidak kalau masalah yang, ya. Karena sulit dikontrolnya kalau di usia yang tadi belum bisa membedakan, belum bisa merasakan perasaan bersalah itu kan. Iya. Itu sulit dibedakan. Nah ini Pak Ustadz, kan ini agak sedikit bergeser kita terkait dengan amanah yang sudah dibebankan Pak pemerintah, Bapak sebagai ketua takmir ya, bahwa takmir itu memakmurkan masjid. Apalagi Masjid Bayyul Zain ini masjid terbesar di Provinsi Bengkulu, tentunya semangatnya mungkin harus lebih besar, semangat dakwah, semangat syiarnya ini. Ini bagaimana nih, bagaimana Pak Ustadz menyiapkan program-program mungkin jangka pendek, jangka panjang, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, masyarakat itu tercapai. Iya. Pertama-tama karena kena juga baru seminggu lah, belum sampai seminggu kan. Kita juga yang pertama kemarin sudah koordinasi dengan seluruh bidang-bidang di pengurus itu. Dan kami kemarin untuk membagi-bagi tugas untuk membuat program kerjanya. Program kerja. Kenapa? Karena jangan sampai kita tidak direncanakan kegiatan itu sehingga tidak baik perjalanannya. Ya. Karena ada istilah kan, barang siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, kan gitulah istilahnya kan. Nah, jadi harus ditata. Makanya kami kemarin menyuruh di ketua-ketua bidang, wakil yang membidangi untuk membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Cuma yang mendesak ini kan Ramadan ini tadi bagaimana diisi dengan berbagai macam kegiatan. Dengan berbagai macam kegiatan untuk menarik orang. Inovasi harus menarik dilakukan. Orang semangat ke masjid ya. Dan juga pentingnya terinformasikan ya. Selama ini mungkin banyak kegiatan tapi tidak terinformasikan. Benar Pak. Pada di era media sosial seperti ini wajib itu. Wajib harus tahu. Itu selain juga untuk akuntabilitas, transparansi misalnya kan. Misalnya uang infak terus tapi kok nggak ada kegiatan. Nah ini banyak, ini saya ngalamin nih Pak. Gitu. Saya belum nggak tahu sih apa kegiatan selain Masjid Bayyul Zain. Dulu ya waktu saya kan dulu masih ini. Sampai sekarang sih apa selain acara buka bersama, selain mungkin ya ceramah, ya itu aja sih sebenarnya. Nah ini maka itu tadi harus terpublikasikan kegiatan-kegiatan ini bukan dalam rangka ria ingin benar. Tapi lebih dalam rangka akuntabilitas, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ini yang diinfakkan, yang diinikan ada terwujud dalam aktivitas kegiatan-kegiatan. Masalah urusan ini itu kan urusan di hati bukan di penampilan. Benar. Nah itu jadi jangan sampai kita karena berlindung di balik ketidakikhlasan tidak mau mempublikasikan, kan gitu. Nah, jadi itu yang juga kita, makanya sekarang kegiatan apa saja kita harus disampaikan di medsos, yang punya medsos, yang punya disampaikan informasi ini ya, supaya tadi diketahui masyarakat, dan masyarakat juga berbondong-bondong. Alhamdulillah tadi sudah dari hari pertama, kedua, ketiga ada kegiatan murokas namanya. Murokas apa Pak? Memfokuskan diri pada Al-Quran. Murokas. Iya, bahasa Arab ya. Iya. Jadi memfokuskan, kan Ramadan ini syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Jadi kita awali di hari-hari pertama ini difokuskan kepada Al-Quran sebagai stimulan, memotivasi supaya
bisa mendekat dengan Al-Quran, bisa membaca dengan mungkin lebih banyak Fokus, lagi dia fokus dengan Al-Quran. Yang kalau sendiri-sendiri itu malas baca gitu. Nah, kan? ini jadi agak sedikit kegundahan nih Pak. Mungkin dari saya sendiri pribadi nih Pak Ustadz. Saya kemarin sempat mencoba ini bagaimana satu hari itu 1 juz. Sehingga pada saat 30 itu sudah 30 juz. Tapi berat kali Pak. Ini jujur Pak. Karena terus terang ini bagaimana lah caranya? Mungkin Pak Ustadz bisa mengasih tips-tips, mungkin bagi anak-anaknya juga yang menyaksikan dialog ini. Bagaimana cara kita tuh bisa fokus, kemudian tidak terusin dengan ya kegiatan rutinitas sehari-hari. Kadang-kadang ini yang menjebak kita nih Pak. Nah, membelenggu kita tuh itu. Kemarin disampaikan juga di pembukaan itu bahwa kegiatan ini adalah kegiatan stimulan, motivasi supaya semangat membaca Quran. Bahkan tadi saya nanya seorang anak ya, anaknya kepala SD ITI kelas 1 nih. Sudah 8 juz tilawah hari kemarin ini hari kedua kan, mereka targetnya 3 hari 30 juz ini tuh yang tilawah ini. Itu banyak yang itu dan nanti dapat bonus nanti ada bonus, ini pasti ini kalau dikasih semacam reward ini kan ada door freshnya, ada kemarin door freshnya, karyanya juga ada door fresh, nanti di akhir ada door fresh. Dan nanti ditutup besok dengan buka bersama untuk seluruh peserta. Dan itu umum, siapa aja mau datang silakan. Jadi kegiatan murokas ya? Iya, murokas. Ini belum pernah mungkin jangan-jangan. Iya, kalau di Masjid Daya mungkin kita baru. Tapi kalau di pesantren kita itu setiap rutin ya. Setiap Ramadan, gitu ya. Betul, murokasnya 3 hari ya? 3 hari ini. Itu kenapa 3 hari Pak? Enggak, stimulannya karena mereka kan sibuk juga kayak gini. Oh gitu. Kegiatan lain ya. Iya. Makanya juga kita istilahnya tidak ketat betul harus silakan datang jam berapa. Punya target tadi bisa 30 juz misalnya 3 hari itu. Dengan harapan nanti ketika mungkin di rumah masing-masing bisa melanjutkan lagi hafalan membaca berapa surat lah, beberapa halaman ya. Soalnya kalau sendiri-sendiri tadi mungkin lebih banyakkan tidur ini daripada baca Qurannya kan. Baca sebentar ngantuk tidur. Tapi kalau sini termotivasi rame-rame kan. Tapi itu digilir ya per masing-masing. Masing-masing. Silakan ya. Ininya targetnya dia misalnya dalam sehari berapa juz silahkan. Nah ini kalau soal membaca Al-Quran nih Pak Ustadz, ketika mengejar target itu kita bacanya harus pakai lagu-lagu, karena kalau pakai lagu-lagu kan lama nih. Ini murotal, artinya mas banyak cepat istilahnya cepat tapi tidak terlalu cepat, artinya tetap cepat juga dengan bacaan yang baik, yang pas, yang tepat ya. Jadi kita pun dalam baca Quran itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kan nggak ada orang malas baca Quran karena belum bisa misalnya kan silakan mulai, misalnya di Ramadan ini mulai dan di sini juga banyak yang guru Qurannya misalnya, kalau memang ini silahkan hubungi misalnya, karena Al-Quran itu dimudahkan bagi siapa saja yang mau mempelajarinya ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir, itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini kami mudahkan bagi siapa yang mau mempelajarinya. Maka Al-Quran itu dari mulai bayi istilahnya sampai nenek kakek nenek itu belajar bisa gitu ya. Nah, maka kita pun misalnya asal punya target nih, Ramadan ini saya selama ini belum bisa baca Quran, saya ingin baca Quran. Selama ini baru 1 kali tamat setahun, saya minimal di bulan Ramadan ini bisa tamat sekali misalnya kan. Nah, ditingkatkan terus ininya target-targetnya. Setiap tahunnya ya. Sehingga terukur ya kan. Iya, kalau punya target tuh kita terarah dan semangat ya. Apapun gitu. Bayangkan kalau main bola nggak ada tiang gol, kira-kira main bola semangat nggak? Nggak. Di tengah aja muter-muter. Iya, nggak ada targetnya ya. Begitupun ibadah Ramadan. Saya target Ramadan tahun ini, saya ingin misalnya dekat dengan Al-Quran, saya ingin nambah hafalan, misalnya selama ini nggak ada yang hafal, misalnya kan, saya mau dari surat-surat pendek misalnya Ramadan ini, silahkan gitu. Jadi, nah ini dimotivasi dengan memfokuskan dulu pada Quran gitu. Karena kita ini belum seperti zaman Rasulullah mungkin sebulan penuh itu meninggalkan urusan dunia kan gitu. Nah ini yang jadi kadang-kadang kegalauan ya. Kalau kita ini kan kadang urusan dunia masih, urusan di akhirat masih dijalani juga. Jadi kita tidak selama full 30 hari, tapi dimulai dulu 3 hari dulu lah. Misalnya fokus pada Quran sebagai stimulan, sebagai motivasi. Mudah-mudahan di rumah nanti bisa
dilanjutkan. Ini murukasnya dari jam berapa mulai, Pak? Dari jam 8 sampai asar. Asar. Iya. Lama juga itu. Iya. Makanya peluang bisa 30 juz itu Iya, sangat bisa itu. Iya. Apalagi dengan dan sistem. rata-rata sering banyak juga kalau bahkan ibu-ibu juga ada. Dan silahkan, nggak mesti di sini melanjutkannya misalnya kan. Misalnya kita di rumah misalnya kan, sudah sahur ya. Ya, sudah sahur, sudah sholat taraweh misalnya mau dilanjutkan. Jadi banyak juga, sering juga bonus tuh kadang itu tadi banyak yang terancam, banyak yang dapat itu reward 30. Oh, jadi kita siapkan sebanyak yang berapa yang mereka capai ya? Iya, betul. Oh, gitu. Artinya jadi motivasi ya. Nah, ini penting nih dan luar biasa ini di kepemimpinan Pak Ustadz Dhani Hamdani bahwa dengan keberakan dia baru 1 minggu ya, baru sumur jagung sudah mampu memberikan inovasi dengan melaksanakan kegiatan murokas selama 3 hari, terhitung dari hari kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Ya. Nah, semoga dengan kegiatan ini menjadi stimulus, menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk ya dekat dengan Al-Quran, karena memang Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian nanti kita ada itikaf 10 malam terakhir. Jadi itikaf di sini nanti sahur bersama. Kita juga ada buka bersama tiap hari nanti mulai besok sudah ramai kita buka bersama. Bahkan nanti yang peserta ini semua nanti buka bersama. Nanti karena kan keutamanya luar biasa memberikan bukaan kepada orang yang berbuka itu kan itu luar biasa. Nah, kita memobilisasi donatur siapa yang mau misalnya untuk 10 orang, untuk 20 orang gitu ya. Dengan paket-paket seperti itu dimotivasi, dan umumnya di Ramadan ini orang lagi mudah berbuat baik ya. Nah, tentu harus kita fasilitasi gitu ya. Untuk karena ada juga orang yang sulit menyalurkan uang saking banyaknya gitu kan. Atau saking bingungnya. Mau kemana gitu ya. Karena nggak ada yang mandu. Nah, kalau ketika kita misalnya menyediakan ini lahan amal, lahan sedekah, mudah-mudahan dan memang terbukti misalnya dilaksanakan ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan sesi dialog berikutnya di podcast berikutnya Pak tentang pentingnya ilmu dalam bersedekah. Ini nanti ini next time nih kita akan ngobrol lagi dengan Pak Ustadz Dhani Hamdani terkait dengan pentingnya ilmu dalam bersedekah, karena sedekah itu tidak hanya sekedar sedekah Pak ya, ada ilmunya Pak Ustadz ya. Jangan-jangan kita sedekah itu kalau salah ya akhirnya mudarat akhirnya Pak ya. Ini nanti. Nah, itu ada sana diskusi kita atau obrolan kita di sesi Ramadan awal perdana kita di podcast Petandang ini dengan Pak Ustadz Dhani Hamdani bahwa bagaimana kiat-kiat, bagaimana cara para pengurus masjid untuk mentakmirkan masjid ketika banyak anak yang datang di dalam masjid. Nah, itu tadi sudah dibahas habis. Kemudian terkait dengan program ya sudah kita singgung juga, dan next time nanti akan kita bahas tentang pentingnya ilmu dalam bersedekah. Pak Ustadz Dhani Hamdani, terima kasih Pak Ustadz. Sukses selalu, semoga dengan amanah yang baru ini ya mampu memberikan semangat siar yang lebih maksimal lagi. Sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan mungkin sunnah Nabi Rasulullah bisa banyak dijalankan oleh umat kita muslim di Provinsi Bengkulu Pak Ustadz. Itulah di sana waktu dan kesempatannya, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri diskusi ini dengan jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya bagi adik saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Dan akhir kata, saya undur diri, dan Pak Ustadz jangan bosan-bosan nih Pak Ustadz ya. Insyaallah. Ya, kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama juga ya, durasi setengah jam.